Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Effendi. NIM saya yaitu 6103230066. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas MTK saya yang berjudul Logika Argumen. Yang pertama, logika argumen merupakan fondasi penting dalam berpikir kritis dan komunikasi yang efektif. Argumen adalah serangkaian pernyataan yang disusun untuk mendukung suatu kesimpulan. Baiklah, untuk struktur argumennya. Struktur argumen terbagi menjadi dua, yaitu premis dan kesimpulan. Premis adalah pernyataan yang mendasari argumen, sedangkan kesimpulan pernyataan yang ingin dibuktikan dengan premis. Kaitan antara premis dan kesimpulan yang menunjukkan alasan mengapa kesimpulan tersebut benar atau fakta. Contoh argumen. Premis 1. Semua mamalia berdarah panas. Premis kedua. Paus adalah mamalia. Kesimpulan. Paus berdarah panas. Kesimpulan ditarik berdasarkan hubungan logis antar premis, yaitu ketika paus termasuk mamalia, premis 2, maka paus juga berdarah panas. Kesimpulannya. Jenis-jenis argumen. Yang pertama, deduktif. Kesimpulan yang ditarik berdasarkan premis umum yang berlaku untuk semua anggota kelompok tertentu. Yang kedua, induktif. Kesimpulan ditarik berdasarkan observasi terhadap beberapa contoh anggota kelompok tertentu. Yang ketiga, abduktif. Kesimpulan ditarik berdasarkan penjelasan yang paling mungkin untuk suatu fenomena. Menilai kekuatan argumen. Yang pertama, validasi. Maksud dari validasi itu, apakah premis-premisnya benar dan relevan dengan kesimpulan. Yang kedua, keabsahan. Apakah hubungan logis antara premis dan kesimpulan itu benar? Yang disebut keabsahan. Yang ketiga, kekuatan bukti. Apakah premis-premisnya cukup kuat untuk mendukung kesimpulan? Apakah maksudnya itu, itu tuh fakta atau kayak gitulah kurang lebih. Contoh kesalahan dalam berargumen. 1. Ad hominem. Menyerang orang yang menyampaikan argumen, bukan argumennya. Yang kedua, strawman. Mengubah argumen lawan menjadi versi yang lebih lemah dan mudah diserang. Yang ketiga, post hoc ergo propter hoc. Mengasumsi bahwa karena dua peristiwa tersebut terjadi berurutan. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan berargumen. Cara untuk meningkatkan kemampuan berargumen yaitu, pertama, berlatih. Semakin sering kita berlatih membangun dan mengevaluasi argumen, semakin baik kemampuannya. Yang kedua, membaca. Bacalah teks-teks yang argumentatif seperti artikel opini, jurnal ilmiah, dan buku debat. Yang ketiga, berdiskusilah dengan orang-orang tentang berbagai topik. Dengarkan argumen mereka dan sampaikan argumen dengan jelas dan logis. Yang keempat, pelajari logika formal. Maksudnya mempelajari logika formal dapat membantu memahami struktur dan validasi argumen dengan lebih baik. Contoh dari logika argumen. Yang pertama, premis 1. Jika hujan turun, jalanan akan basah, ya kan? Premis kedua, jalanan basah. Kesimpulannya, hujan turun. Penyelesaian analisis pertama. Premis 1 menyatakan hubungan sebab akibat antara hujan turun dan jalanan basah. Premis kedua menyatakan kondisi jalanan yang basah. Kesimpulan ditarik berdasarkan hubungan logis antara premis, yaitu karena jalanan basah. Premis keduanya, maka hujan turun, itu kesimpulannya. Contoh keduanya, premis 1.
Smartphone membuat orang lebih bodoh. Premis kedua, penggunaan smartphone meningkat pesat. Kesimpulan, orang semakin bodoh. Karena analisisnya, premis satu menyatakan hubungan sebab akibat antara smartphone dan kebodohan. Tetapi hubungan ini tidak memiliki bukti ilmiah yang kuat karena mungkin pada smartphone tidak semestinya membuat kita bodoh karena di smartphone terdapat info-info yang penting atau dengan smartphone kita dapat mencari informasi mengenai halayak lainnya. Premis 2 menyatakan fakta bahwa penggunaan smartphone meningkat pesat. Kesimpulan ditarik berdasarkan premis 1 yang tidak terbukti sehingga kesimpulan juga tidak dapat dipastikan. Oke, selanjutnya sudah selesai. Segitu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.